Masih dari Sky di Oasis dan masih di Metro TV Sumatera Utara, kita masih bersama Pak Guntur selaku Kepala Kantor dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan tentunya. Di segmen ketiga ini kita akan coba berbicara sebenarnya hal-hal apa sih yang menjadi hambatan Kantor Imigrasi Belawan untuk mencapai target-target yang harus dicapai di tahun 2024 ini. Apa saja sebenarnya yang menjadi hambatan sendiri Pak Guntur berbicara masalah pencapaian yang sudah dicapai? Tentunya pasti ada hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Belawan Pak Guntur. Ya, pada tahun 2024 ini yang pertama kami masih mengalami yang namanya kebanjiran, Pak. Oh, masih berbicara masalah ini banjir rob atau seperti apa? Memang saat ini kantor imigrasi tidak lagi mengalami banjir rob, namun ketika hujan dengan tingkat intensitas tinggi, itu air akan masuk ke halaman kantor dan membasahi ruang pelayanan. Hal inilah yang terkadang mengganggu pelayanan pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Kami harus ekstra keras membersihkan, kemudian kita mengeringkan kembali supaya layanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Memang permasalahan ini kami sudah sampaikan ke pemerintah Kota Medan. Kami harapkan memang agar drainase yang ada di sekitar kantor itu dapat dibersihkan, sehingga aliran air ketika hujan dengan tingkat intensitas yang tinggi itu dapat segera dibuang ke laut. Karena kan kita ketahui saat ini di Belawan itu sudah memiliki ada beberapa pompa. Betul. Itulah yang menyebabkan banjirop kami tidak mengalami. Namun ketika drainase pada kantor tidak teraliri dengan baik, memang itu mengalami permasalahan kebanjiran terhadap hujan. Karena memang pengaruhnya ke pelayanan ya Pak Guntur ya. Tapi saya mau tahu juga Pak Guntur, sebenarnya kan ada beberapa inovasi juga tentunya yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan berhubungan dengan memperlancar proses pelayanan ini sendiri sebenarnya. Apa saja sih sebenarnya Pak Guntur inovasi-inovasi di tahun 2024 ini yang sudah dijalankan oleh Kantor Imigrasi Belawan? Yang pertama, kami menggalakkan izin paspor. Jadi apabila masyarakat atau kelompok masyarakat yang memang jumlahnya mencapai 80 orang dengan tujuan yang sama, itu dapat mengajukan permohonan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Nanti kita akan jemput bola datang ke lokasinya. Selama lokasinya memadai untuk dilaksanakan pelayanan imigrasi, maka kita bisa lakukan pengambilan data foto, sidik jari dan wawancara di sana tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Sehingga nanti pengambilan paspornya dapat diwakilkan oleh penanggung jawab dari kelompok tersebut. Kemudian kami juga bergerak melalui pembentukan desa binaan. Jadi imigrasi memiliki namanya desa binaan imigrasi, Pak. Tujuannya agar desa-desa yang kami anggap rawan tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana perdagangan manusia, itu kami bisa dekat dengan masyarakatnya. Kami kirimkan petugas imigrasi yang namanya Pimpasa atau petugas pembina desa. Tujuannya Pimpasa ini agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang pelayanan keimigrasian. Selama ini kan masyarakat tidak tahu bahwa ternyata imigrasi sudah punya aplikasi M-Paspor. Tidak harus melalui biro atau agen, tapi cukup melalui aplikasi paspor, kemudian mengikuti tata cara ataupun layanan yang diminta, masyarakat sudah bisa mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Nah, belum lagi banyak simpang siur informasi terkait ada yang katanya paspor kerja, paspor wisata, yang sebenarnya paspor yang ada di Indonesia itu hanya ada dua, paspor biasa dan paspor elektronik. Nah, jadi simpang siur inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ataupun sindikat perdagangan orang sehingga masyarakat itu terjebak. Nah, itulah kenapa kami di tahun 2024 kemarin itu bergerak hingga ke pelosok desa, memberikan edukasi ke masyarakat tentang apa itu keimigrasian, bahwa jangan khawatir, Bu bisa mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor, dan kami jelaskan juga harganya, kami juga edukasi juga modus-modusnya, supaya masyarakat itu tahu
dan bisa punya bekal ketika ada sindikat atau orang-orang tertentu yang mencoba untuk menjerat mereka dengan tindak perdagangan orang maupun tindak perdagangan penyeludupan manusia. Oke, Seperti itu. Pak Guntur, ini kan bukan isu yang sembarang isu ya, berbicara masalah TPPO atau juga Iya. TPPM ini sendiri. Iya. Akhirnya kita semua memang harus concern berbicara masalah pencegahan itu sendiri ya Pak Guntur ya. Iya. Jadi dengan adanya program Desa Binaan tadi memberikan edukasi juga penerangan kepada masyarakat yang sudah dipilih tentunya dari pihak kantor imigrasi Belawan untuk diedukasi tentang seperti apa sebenarnya pola-pola kerja mungkin para sindikat yang akan melakukan TPPO atau juga TPPM ini sendiri. Ya. Tapi mungkin ada pesan yang ingin Pak Guntur sampaikan lebih kepada masyarakat yang lebih aware lagi berbicara masalah tindak pidana perdagangan orang ini dan juga tindak pidana perdagangan manusia ini apa sebenarnya Pak Guntur? Jadi perlu masyarakat tahu bahwa mungkin masyarakat sudah mengenal namanya judi online. Nah, hampir ribuan warga negara Indonesia saat ini terjebak di 3 negara. Menjadi korban. Menjadi admin yang dipaksa kerja. Oke. Yaitu Myanmar, perbatasan Vietnam, dan perbatasan Kamboja. Semuanya perbatasan itu? Iya, karena Oke. memang didesain mereka di daerah perbatasan. Mereka-mereka ini terjebak dengan tawaran manis, janji kerja mulai dari asuransi kerja yang bagus, gaji yang memadai, hingga beberapa benefit-benefit, sehingga akhirnya mereka tergiur untuk berangkat ke sana. Oke. Dan di sana dipaksa kerja oleh sindikat tersebut untuk menipu warga negara Indonesia yang di sini. Oke. Nah, ketika mereka mulai melakukan perlawanan, ada beberapa mereka yang nanti mengalami intimidasi, mulai dari setrum, mulai dari nanti pemukulan, yang akhirnya itulah yang sering kita lihat kalau di media TikTok, kemudian atau media sosial lainnya, Minta yang dipulangkan, minta minta dibantu. permohonan bantuan Bapak Oke. Presiden Iya, atau iya, minta iya, iya. permohonan. Nah, itu terjadi. Nah, itulah pentingnya masyarakat, khususnya generasi muda yang pelajar-pelajar yang akan lulus, kemudian ibu-ibu rumah tangga tahu betul bahwa ketika mereka memang ingin bekerja ke luar negeri, lihat dulu perusahaan tersebut. Apakah memang perusahaan ini memiliki bonavitas perusahaan yang oke, yang bagus, terdaftar, kemudian memang bagus untuk kita ikuti, dan kalau bisa ya melalui jalur-jalur yang telah Resmi, ditetapkan oleh pemerintah. Itu karena yang melalui jalur oleh pemerintah terkadang malah masih juga diselewengkan oleh oknum tertentu, ya apalagi yang mereka yang jalurnya sembarangan, tidak gitu, jelas itu, begitu. Baik Pak Guntur, sebenarnya ini sudah menjadi salah satu pemahaman yang cukup menarik ya, berbicara target yang telah dicapai dan juga memang masih ada misi berbicara masalah TPPO dan juga TPPM di beberapa wilayah kerja kantor imigrasi TPI kelas 2 Belawan ini yang memang harus lebih concern lagi, dan saya yakin itu harapan untuk lebih baik lagi di tahun 2025 kali ya Pak Guntur ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Guntur kebersamaannya. Terima kasih juga Anda yang sudah menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Terima kasih juga untuk Sky The Oasis, untuk seluruh tim yang bertugas hari ini juga saya ucapkan terima kasih. Kita langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.